Selamat datang di channel Literatus. Inilah kasus kopi sianida. Kronologi, kejanggalan, hingga langkah hukum Jessica menuju kebebasan. Jessica, yang divonis 20 tahun penjara, atas dugaan pembunuhan berencana, terhadap Mirna Salihin, kini telah menarik simpati publik. Ia yang dulunya dikutuk, sekarang dibela mati-matian. Hal seperti ini terjadi, tidak lain karena rangkaian proses persidangan kasus Jessica, dibumbui kejanggalan-kejanggalan. Agar menyingkat waktu, mari kita langsung saja melihat kronologi kasus kopi sianida, yang menewaskan Mirna Salihin, dan menjadikan Jessica Wongso sebagai pelaku tunggal. Kronologi kasus dari Januari sampai Oktober 2016. Januari. Kasus kopi sianida, bermula pada hari Rabu, 6 Januari 2016. Wayan Mirna Salihin, meninggal setelah meminum es kopi Vietnam, yang dipesan temannya, Jessica Kumala Wongso, di Cafe Olivier. Menurut keterangan Edi Darmawan, ayah Mirna, ia melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang. Minggu, 10 Januari 2016, jenazah Mirna dikuburkan di TPU Gunung Gadung di Bogor. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel lambung, Mirna diduga tewas keracunan. Polisi menemukan kandungan zat asam bersifat korosif dalam tubuh Mirna. Pada Sabtu, 16 Januari 2016, Kepala Puslap 4 Brigadir Jenderal Alex Mandalikan mengungkapkan, ada racun sianida dalam es kopi Vietnam yang diminum Mirna. Polisi menemukan 3,75 mg sianida di lambung Mirna. Jumat, 29 Januari 2016, konon melalui serangkaian penyidikan dan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta, Polda Metro Jaya, menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica diduga menaruh racun sianida dalam kopi Mirna. Sabtu, 30 Januari 2016, pagi hari sekitar jam 7 pagi, Jessica ditangkap penyidik di salah satu hotel di Jakarta Utara. Saat ditangkap, Jessica bersama keluarganya. Sejak ditangkap, Jessica langsung ditahan. Februari. Kamis, 11 Februari 2016, Jessica menjalani tes kejiwaan di RSCM, untuk mengungkap motif dugaan pembunuhan, yang dilakukan terhadap sahabatnya, Mirna. Selasa, 16 Februari 2016, pihak Jessica mengajukan gugatan pra-peradilan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan, penetapan dan penahanan terhadap Jessica, tidak sah. Kamis, 18 Februari 2016, penyidik Polda Metro Jaya, melimpahkan berkas perkara Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selasa, 23 Februari 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan pra-peradilan kasus penetapan tersangka Jessica oleh Polda Metro Jaya. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal, Wayan Netra. Rabu, 24 Februari 2016, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kejati menilai, keterangan para saksi masih dirasa kurang dalam berkas perkara tersebut. Maret sampai Mei. Selasa, 1 Maret 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak pengajuan pra-peradilan oleh Jessica karena dianggap salah alamat. Di lain sisi, pra-peradilan ditolak karena P21 Kejati sudah lengkap. Senin, 21 Maret 2016, Polda Metro Jaya, untuk kedua kalinya, mengirimkan berkas perkara itu ke Kejati DKI. Salah satu bukti yang ditambahkan dalam berkas tersebut adalah hasil penyelidikan tim Polda Metro Jaya ke Australia. Selasa, 29 Maret 2016, polisi meminta kembali perpanjangan penahanan Jessica selama 30 hari sampai dengan 28 April 2016. Perpanjangan penahanan dilakukan karena pihak Kejaksaan Tinggi DKI belum menyatakan P21 perkara Jessica. Senin, 4 April 2016, Kejati DKI Jakarta mengembalikan lagi berkas perkara itu untuk kedua kalinya kepada penyidik. Dalam berkas tersebut, Kejati DKI menemukan adanya sejumlah kekurangan, baik keterangan saksi maupun ahli. Jumat, 22 April 2016, untuk ketiga kalinya, penyidik Polda Metro Jaya kembali melimpahkan berkas perkara itu ke Kejati DKI. Namun, Kejati DKI lagi-lagi mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik. Rabu, 27 April 2016, penyidik Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan Jessica selama 30 hari, sampai dengan 28 Mei 2016.
Senin, 9 Mei 2016, penyidik melimpahkan untuk keempat kalinya berkas perkara tersebut. Dalam pelimpahan berkas itu, penyidik memasukkan keterangan ahli toksikologi, atau ahli racun. Selasa, 17 Mei 2016, Kejati kembali mengembalikan lagi berkas perkara tersebut, untuk keempat kalinya kepada penyidik. Kala itu, Kejati meminta penyidik Polda Metro Jaya, untuk menyertakan bantuan hukum timbal balik, dari pemerintah Australia. Kejati juga meminta kepada penyidik, untuk melakukan pencarian dan penyitaan komputer, rekam medis, dan catatan ban. Rabu, 18 Mei 2016, penyidik Polda Metro Jaya, untuk kelima kalinya melimpahkan berkas perkara tersebut, ke Kejati DKI Jakarta. Dalam pelimpahan kelima kalinya ini, penyidik menyertakan segala petunjuk yang diberikan Kejati, saat pengembalian yang keempat. Kamis, 26 Mei 2016, setelah kurun waktu 118 hari ditahan, Kejati DKI Jakarta akhirnya menetapkan berkas Jessica lengkap, atau P21, dan akan melanjutkan perkara tersebut ke persidangan. Jumat, 27 Mei 2016, berkas perkara Jessica dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jessica dipindahkan dari Rumah Tahanan Polda Metro Jaya ke Rumah Tahanan Khusus Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Juni sampai Oktober. Rabu, 15 Juni 2016, sidang perdana kasus kematian Mirna dengan terdakwa Jessica digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Selasa, 28 Juni 2016, Majelis Hakim menolak semua pembelaan atau eksepsi Jessica dan memutuskan untuk melanjutkan persidangan ke pokok perkara. Selasa, 12 Juli 2016, ayah Mirna, Edi Dermawan, suami Mirna, Arif Sumarko, dan kembaran Mirna, Sandy Salihin, memberikan kesaksian dalam persidangan. Kakek Edi bercerita tentang tingkah laku Jessica yang dianggap mencurigakan selama di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Arif menceritakan Jessica yang pernah marah besar kepada Mirna pada Oktober 2014 karena Mirna memberikan nasihat mengenai hubungan Jessica dengan pacarnya. Keterangan Arif inilah yang kemudian menjadi motif dalam perkara kopi sianida. Kemudian, Sandy mengungkapkan bahwa Jessica sempat mengirimkan artikel berita tentang es kopi Vietnam beracun kepadanya seusai Mirna meninggal. Sandy merasa Jessica mengarahkannya untuk beranggapan bahwa es kopi Vietnam menjadi penyebab kematian Mirna. Rabu, 20 Juli 2016, persidangan mendengarkan kesaksian 3 pegawai Olivier, yakni Cindy sebagai resepsionis, Marlon dan Agus sebagai pelayan. Dalam kesaksian mereka, Jessica sendirilah yang memilih meja nomor 54. Padahal, bukan hanya meja itu yang kosong. Mereka juga mengatakan, Jessica juga langsung membayar pesanannya, yang disebut tidak biasa dilakukan pembeli lain. Rabu, 3 Agustus 2016. Persidangan menghadirkan saksi dokter forensik Slamet Purnomo, yang menyampaikan Mirna meninggal karena keracunan sianida. Terdapat 0,2 mg per liter sianida dalam sampel lambung Mirna. Kemudian, ahli toksikologi forensik, Kombes Pol Nur Samran Subandi, memberi keterangan, sianida yang terdapat dalam es kopi Vietnam Mirna, diduga berbentuk padat seperti bongkahan kristal. Rabu, 10 Agustus 2016, dari rekaman CCTV Olivier, ahli digital forensik AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto, melihat Jessica menggaruk tangannya beberapa kali, dan tampak celingat-celinguk. Nur Samran menyebutkan, Jessica kemungkinan menggaruk tangannya, karena terpapar sianida. Senin, 15 Agustus 2016, psikolog klinis, Antonia Ratih Anjayani, menyebut Jessica sebagai orang yang cerdas, tenang, dan percaya diri. Dia juga mengatakan Jessica memiliki kepribadian amorous narsisis, yang seringkali menggunakan kebohongan untuk berdalih. Kamis, 18 Agustus 2016, psikiater forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang memeriksa Jessica, Natalia Widiasih Raharjanti, mengatakan Jessica memiliki risiko melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri, maupun orang lain, apabila dalam kondisi tertekan. Dia menjelaskan, Jessica beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri di Australia. Kamis, 25 Agustus 2016, ahli toksikologi forensik,
Imade Agus Gelgel Wirasuta, menjelaskan sianida merupakan penyebab kematian Mirna. Gelgel juga merekonstruksi pembuatan es kopi Vietnam sianida dengan panelis karyawan Olivier. Hasilnya, Gelgel menyebut es kopi Vietnam yang diminum Mirna berwarna coklat susu, seperti hasil rekonstruksi. Pada sidang hari itu, jaksa juga menghadirkan ahli hukum pidana, Profesor Edi Hiariej, yang menjelaskan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tidak memerlukan motif, dan pembuktian hukumnya, tidak memerlukan bukti langsung. Senin, 29 Agustus 2016, saksi dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo, yang menangani Mirna pertama kali, yakni Dr. Primayudo dan Ardianto, menyatakan Mirna sudah meninggal sebelum tiba di RS Abdi Waluyo, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, secara medis, waktu kematian Mirna ditetapkan pada pukul 18.30 WIB, setelah dokter melakukan upaya pertolongan. Rabu, 31 Agustus 2016, ahli kedokteran forensik Budi Sampurna mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV, tanda-tanda yang ditunjukkan Mirna, sesuai dengan gejala orang yang keracunan sianida. Kamis, 1 September 2016, kriminolog TB Roni Rahman Niti Baskara menjelaskan, Jessica sangat tenang saat diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Dia menyebut Jessica memiliki kepribadian emosional unstable personality dan berpotensi menyakiti orang lain. Roni menyatakan, Jessica bukan psikopat. Roni juga menjelaskan, Mirna tampak tidak nyaman terhadap Jessica, jika dilihat dari rekaman CCTV. Pada persidangan itu, jaksa juga menghadirkan guru besar psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan, yang menjelaskan perilaku Jessica tidak lazim selama berada di Olivier. Salah satunya, ketika Jessica menaruh paper bag di atas meja. Sarlito menyebut, ada dugaan Jessica memiliki orientasi seksual penyuka sesama jenis. Namun, Jessica membantahnya. Senin, 5 September 2016, ahli patologi forensik dari Australia yang dihadirkan Jessica, Profesor Beng Beng Ong, menjelaskan kematian Mirna, kemungkinan bukan karena sianida. Sebabnya, dalam cairan lambung Mirna, yang diambil 70 menit setelah dia meninggal, tidak ditemukan sianida. Sementara 0,2 sianida dalam lambung Mirna, yang diambil beberapa hari setelah meninggal, kemungkinan dihasilkan pasca kematian. Rabu, 7 September 2016, tim kuasa hukum Jessica, menghadirkan saksi Hartanto Sukmono, Direktur Pemasaran PT Kia Indonesia, yang berada di Olivier, saat Mirna meninggal. Dalam kesaksiannya, Hartanto sempat melihat Jessica menelepon seseorang saat berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk. Kuasa hukum juga menghadirkan ahli patologi forensik, Jaya Surya Atmaja, yang memberikan keterangan serupa dengan Ong. Dia juga menjelaskan penyebab kematian hanya bisa diketahui dengan melakukan otopsi. Sementara Mirna hanya diambil sampel tubuhnya. Rabu, 14 September 2016, ahli toksikologi forensik Budiawan, memberikan keterangan serupa dengan Ong dan Jaya. Dia menyebut bukti 0,2 mg per liter sianida, dalam sampel lambung Mirna, tidak ada artinya. Budiawan, meragukan kematian Mirna disebabkan oleh sianida. Kamis, 15 September 2016, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, yang dihadirkan tim kuasa hukum Jessica mengatakan, bukti rekam CCTV Olivier telah dimodifikasi, sehingga hasil analisis dari rekaman CCTV tersebut, dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada hari yang sama, kuasa hukum Jessica juga menghadirkan psikiater bernama Firmansyah, menyatakan terlalu gegabah, jika menyebut kematian Mirna sudah terprediksi oleh Jessica. Senin, 19 September 2016, psikolog Dewi Taviana Walida Harun, mengatakan hasil pemeriksaan psikologis Jessica, kontradiktif. Di satu sisi, Jessica disebut sebagai pribadi yang cerdas dan waras. Sementara di sisi lain, Jessica disebut memiliki mental disorder. Dewi menyebut, hasil pemeriksaan yang kontradiktif, sulit dipertanggungjawabkan. Kriminolog Eva Ajjani Zulfa juga dihadirkan, dan menjelaskan tentang ilmu kriminologi. Rabu, 21 September 2016, kuasa hukum Jessica, menghadirkan ahli farmakologi dan toksikologi forensik asal Australia, Michael Robertson. Penjelasan Michael hampir sama dengan penjelasan ahli yang dihadirkan kuasa hukum Jessica sebelumnya. Senin, 26 September 2016,
ahli hukum pidana Mudzakir, yang dihadirkan kuasa hukum Jessica, menjelaskan motif perlu dicari dan dibuktikan dalam pembunuhan berencana untuk mengetahui hal yang melatar belakangi, maupun tujuan lebih lanjut, setelah pelaku melakukan pembunuhan. Sehingga, penegakan hukum dilakukan dengan adil. Pada hari yang sama, jaksa menghadirkan polisi dari New South Wales, Australia, John J. Torres, yang menjelaskan catatan-catatan kepolisian atas nama Jessica. Dia menjelaskan, Jessica beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri di Australia. Rabu, 28 September 2016, Jessica diperiksa dalam persidangan. Dia menyatakan tidak menyentuh dan memasukkan apapun ke dalam gelas es kopi Vietnam Mirna. Jessica, tercatat beberapa mengatakan lupa saat jaksa dan majelis hakim bertanya. Rabu, 5 Oktober 2016, jaksa menuntut Jessica dengan 20 tahun hukuman penjara. Hal-hal yang memberatkan yakni, perbuatan Jessica, dinilai meninggalkan kepedihan mendalam bagi keluarga Mirna, perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban, dinilai dilakukan secara matang, dan dengan keteguhan niat. Jaksa juga menyebut, perbuatan Jessica sangat keji, karena Mirna adalah temannya sendiri. Jessica dinilai sadis, karena meracuni Mirna menggunakan sianida, sehingga Mirna tersiksa terlebih dahulu sebelum dia meninggal. Jaksa menyebut Jessica tidak mengakui perbuatannya, dan tidak menyesal sedikit pun. Jaksa juga menilai keterangan Jessica dalam persidangan berbelit-belit, dan membangun alibi, untuk mengaburkan fakta, dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Rabu, 12 Oktober 2016, Jessica dan tim kuasa hukumnya, membuat pleidoy atau nota pembelaan. Dalam pleidoynya, Jessica menyatakan, tidak meracuni dan membunuh Mirna. Dia juga menjelaskan, kondisi tahanan di Mapolda Metro Jaya yang kotor dan banyak tikus. Bagi Jessica, Mirna adalah sosok teman yang baik. Kematian Mirna, merupakan mimpi buruk Jessica dan keluarganya. Sementara tim kuasa hukum Jessica menilai, motif sakit hati tidak masuk akal. Mereka juga menyebut kematian Mirna, bukan karena sianida. Kemudian, mereka meminta majelis hakim menolak bukti rekaman CCTV, karena bukti tersebut dinilai tidak sah. Kamis, 13 Oktober 2016. Pembacaan pleidoy dari tim kuasa hukum Jessica dilanjutkan. Tim kuasa hukum menyebut, Jessica tidak terbukti meracuni Mirna. Senin, 17 Oktober 2016, jaksa menanggapi pleidoy Jessica dan tim kuasa hukumnya, dalam replik mereka. Dalam repliknya, jaksa menyindir Jessica, yang menangis saat membacakan pleidoynya. Jaksa juga menyindir tim kuasa hukum Jessica, soal pembayaran dalam menangani kasus kliennya, serta pembacaan pleidoy yang memakan 2 kali persidangan. Kemudian, jaksa menunjukkan foto-foto ruangan, yang mereka sebut sebagai ruang tahanan Jessica. Jaksa menyebut, ruang tahanan Jessica cukup mewah. Kamis, 20 Oktober 2016, Jessica dan tim kuasa hukumnya, menanggapi replik dengan membacakan duplik mereka. Jessica menuturkan, foto-foto yang ditunjukkan jaksa bukanlah ruang tahanannya, melainkan ruang serbaguna, yang biasa dipakai oleh semua tahanan, untuk kegiatan kerohanian dan konseling. Sementara ruang tahanannya adalah, ruang isolasi yang biasa digunakan untuk tahanan, yang melakukan pelanggaran, atau ruangan tempat tersangka kasus pembunuhan, sebelum dipindahkan ke ruang tahanan biasa. Kemudian, Jessica menyampaikan ketakutannya tentang adanya intervensi dalam persidangan, melihat kedekatan keluarga Mirna dengan jaksa. Dia meminta majelis hakim memutuskan perkaranya dengan adil. Kamis, 27 Oktober 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara, kepada terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso. Jessica dianggap bersalah, dan memenuhi unsur dalam pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana. Putusan majelis hakim, sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Setelah mencermati kronologi lengkap kasus kopi sianida, mari kita mencermati kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasus kopi sianida. Pertama, terkait penetapan Jessica sebagai tersangka. Sebagaimana dipahami bersama, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik yang diketuai Krisnamurti, tepat pada 29 Januari 2006. Penetapan Jessica dikatakan sebagai kejanggalan karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yakni ketentuan KUHP. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP,
alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 184 KUHP tersebut kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Putusan MK ini menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ketika Jessica ditetapkan sebagai tersangka, alat bukti yang digunakan penyidik bukanlah bukti-bukti langsung atau direct evidence, melainkan bukti petunjuk, yakni CCTV. Padahal, bukti langsung dalam perkara pidana adalah bukti utama. Sedotan dan celana Jessica seharusnya menjadi bukti utama, bukan CCTV yang diduga kuat sudah diedit. Kedua, ditempatkan pada sel tikus dalam jangka waktu yang lama. Dalam pembelaannya, Jessica menceritakan dirinya yang ditempatkan di sel khusus, yang pada akhirnya diketahui sel T, alias sel tikus. Penempatan Jessica pada sel tikus sebenarnya bukanlah suatu persoalan, karena itu merupakan metode lumrah dalam penyidikan. Akan tetapi, yang janggal adalah, Jessica ditempatkan pada sel T dalam waktu yang cukup lama, kira-kira 4 bulan, sebagaimana diterangkan oleh kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Bahkan, Otto menjelaskan bahwa, tahanan terorisme saja, biasanya 4 hari sudah keluar dari sel T. Cerita tentang sel tikus cukup ramai, terutama sekali setelah Profesor Edi Hiariej, tersangka kasus suap 7 miliar, bersikukuh mengatakan bahwa, tidak ada yang namanya sel tikus. Sementara itu, purnawirawan polisi yang juga penyidik senior, Leo Beti, mengatakan sel T itu memang ada dan nyata. Ketiga, tidak berlakunya asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah, atau presumption of innocence, adalah asas yang berlaku dalam persidangan, bahwa setiap orang yang disangka, atau dituntut di pengadilan, tidak boleh dianggap bersalah, sebelum adanya putusan yang tetap, atau inkrah. Asas praduga tak bersalah, diatur jelas dalam KUHP, pada bagian penjelasan umum angka 3 huruf C, Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman, dan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang HAM. Kalau kita cermati dalam kasus Jessica, asas praduga tak bersalah, sama sekali tidak dipakai, karena sejak ia disidangkan, mulai dari penyidik, JPU, dan masyarakat luas, memperlakukan Jessica sebagai orang yang bersalah. Padahal, sudah jelas-jelas bahwa, asas praduga tak bersalah, masih berlaku dan mengikat secara hukum. Keempat, pencemaran barang bukti. Salah satu kejanggalan tingkat tinggi, dalam kasus kopi sianida, adalah barang bukti yang sudah dicemari. Salah satu barang bukti kunci dalam kasus kematian Mirna adalah sisa kopi Vietnam yang telah diminum Mirna. Sisa kopi ini dipastikan tercemar, karena kopi tersebut malah dipindahkan ke dalam botol, yang konon disesuaikan antara ukuran pada gelas dengan ukuran pada botol. Terkait hal ini, Otto Hasibuan selalu menerangkan bahwa takaran yang di gelas dengan yang sudah ada pada botol sudah jauh berbeda. Selain kopi yang tercemar, CCTV juga demikian. Ternyata, rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan adalah rekaman yang telah disalin pada flash disk. Data rekaman CCTV yang ada DVR, malahan tidak diketahui keberadaannya. Pencemaran barang bukti penting seperti ini tentu saja bentuk kejanggalan yang paling nyata. Kelima, barang bukti kunci yang hilang. Tidak cukup pada titik barang bukti yang dicemari, barang bukti yang seharusnya sebagai bukti kunci, malahan hilang ditelan bumi. Barang bukti kunci yang dimaksud ialah sedotan alias pipet, dan celana jeans Jessica, yang diduga penyidik sebagai salah satu barang bukti. Terkait barang bukti kunci yang hilang, dapat kita amati pada persidangan bahwa ada salah satu saksi yakni pegawai Olivier, yang masih melihat sedotan tersebut pada gelas kopi Mirna. Begitu juga Hani, yang tentu saja masih melihat sedotan tersebut pada gelas kopi Mirna. Hilangnya sedotan menjadi suatu kejanggalan, karena bagaimana mungkin hilang ketika peristiwa kematian Mirna terjadi. Yang menghilangkan pipet, tentu saja pegawai Olivier, karena mereka yang membawa sisa minuman Mirna ke dapur. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah mereka membuang pipet karena prosedur, atau memang sengaja dilakukan? Begitu pula dengan celana jeans Jessica, yang hilang entah kemana. Keenam, asal-muasal racun sianida. Tahukah Anda, sejak persidangan kasus kopi sianida dimulai, hingga kini, tidak pernah diketahui dari mana racun sianida didapatkan. Lucunya, hal ini tidak pernah dipersoalkan.
Padahal, kronologi suatu peristiwa pidana wajib ditelusuri secara detail. Hal demikian dilakukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sekaligus juga menghindari tindakan mengada-ada alat bukti. Terkait asal-muasal sianida, yang publik tahu bukanlah asal-muasal sianida, melainkan botol tempat menyimpan racun sianida, sebagaimana sejak awal ditunjukkan ayah Mirna, Edi Darmawan. Kalau kita melihat kelakuan Edi Darmawan, yang setiap jumpa pers menunjukkan botol sianida, seharusnya kita berpikir, bagaimana Edi tahu bahwa sianida disimpan pada botol seperti itu? Apa yang dilakukan Edi, tidak lain bentuk paling nyata, penggiringan opini publik, untuk menjadikan Jessica pelaku tunggal pembunuhan. Ketujuh, tidak dilakukannya otopsi pada mayat Mirna. Salah satu kejanggalan yang paling senter dibahas ialah, mengenai tidak dilakukannya otopsi pada mayat Mirna. Sebagaimana diketahui, hanya sampel lambung Mirna saja yang diambil untuk pembuktian. Padahal, otopsi wajib dilakukan pada mayat yang dinyatakan mati tidak wajar. Mengenai otopsi, Ketua Penyidik Krisnamurti dan ayah Mirna Edi Darmawan adalah yang paling galak menolak dilakukan otopsi ulang, sesuai permintaan pihak Jessica. Begitu pula Profesor Edi saksi ahli JPU, yang selalu menerangkan bahwa otopsi sudah dilakukan. Padahal, mengambil sampel lambung, atau otopsi parsial, tidak diakui sebagai otopsi dalam dunia forensik. Kedelapan, Jessica yang dipaksa Krisnamurti untuk mengakui saja. Sebagaimana diketahui bersama, Krisnamurti adalah ketua tim penyidik dalam kasus kopi sianida. Jenderal Polisi Bintang 2 ini masih berpangkat kombes pada waktu menangani perkara kopi sianida. Perlu diingat pula bahwa, Krisnamurtilah yang menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Jangan lupa pula bahwa, Ferdi Sambo, pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, merupakan wakil Krisnamurti dalam menangani kasus kopi sianida. Dalam pembelaannya, Jessica menerangkan bahwa, ketika berada di sel khusus, ia didatangi Krisnamurti dan diminta untuk mengakui bahwa, ia memang pelaku yang meracuni Mirna. Selain itu, Jessica juga menceritakan bahwa, kalau Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka Jessica akan dapat keringanan hukuman. Bahkan, Krisnamurti menawarkan Jessica dengan hukuman ringan, yakni hanya penjara 7 tahun. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akanlah dihukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Ketika ini terjadi, yakni Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka tetap akan mendatangkan kontroversi, yakni pada waktu putusan hakim. Tidak mungkin, Jessica yang dituduh melakukan pembunuhan berencana, hanya dihukum 7 tahun. Sementara, pasal 140 KUHP mengatur bahwa, hanya ada 3 bentuk hukuman, dalam perkara pembunuhan berencana, yaitu, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara 20 tahun. Terkait pengakuan Jessica, sudah dapat dipastikan bahwa memang benar demikian, karena hingga sekarang, Krisnamurti tidak pernah menolak pengakuan Jessica tersebut. Kesembilan, tidak adanya motif yang jelas. Motif tentu sangatlah penting dalam perkara apapun, apalagi perkara pidana. Motif diperlukan, bukan semata untuk mengetahui alasan pelaku melakukan suatu tindak kejahatan, melainkan untuk mengungkap kronologi atau alur cerita dari suatu perkara. Kronologi tentu dibutuhkan untuk memperlancar proses pembuktian pada persidangan. Pada proses persidangan perkara kopi sianida, tidak ditemukan motif yang jelas. Lebih lucunya, Profesor Edi Hiariej, dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa, motif tidaklah wajib ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana membuktikan bahwa, Jessica, memang benar-benar pelakunya, tanpa diketahui mengapa ia melakukan pembunuhan. Kalau memang Jessica secara psikologi tidak waras, alias gila, maka bisa saja motif tidak diperlukan. Ke-10, soal perencanaan pembunuhan yang tidak dapat dibuktikan. Sebagaimana diketahui, Jessica didakwa dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Namun sayangnya, tidak pernah terungkap, kapan Jessica melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Mirna. Ini yang membuat penasehat hukum Jessica, selalu membantah JPU, dengan mengatakan bahwa, JPU terlalu mengada-ada. Terkait pembunuhan berencana, seharusnya wajib hukumnya diketahui kapan waktu ia merencanakan pembunuhan. Selain itu, mendakwa seseorang dengan pembunuhan berencana, terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur perencanaan, semisal, waktu dan tempat perencanaan.
Setelah mencermati berbagai kejanggalan yang ada, kini mari kita melihat upaya dan langkah hukum dari pihak Jessica menuju kebebasan Jessica. Sebagaimana diketahui bersama, jalan kebebasan Jessica diupayakan melalui peninjauan kembali atau PK ketiga. Namun, tidak seperti upaya PK sebelumnya, kini, kuasa hukum Jessica, yang terdiri dari ribuan advokat, terlebih dahulu melakukan beberapa langkah dan upaya hukum. Adapun upaya dan langkah hukum yang dilakukan, demi memperjuangkan keadilan dan kebebasan untuk Jessica. Pertama, melaporkan Edi Darmawan, ayah Mirna, atas dugaan menyembunyikan barang bukti. Edi Darmawan, ayah Mirna, menjadi salah satu sosok yang paling berperan dalam kasus kopi sianida, yang menjadikan Jessica sebagai pelaku tunggal. Gelagat Edi, sebagaimana diketahui bersama, sangatlah mencurigakan. Sebenarnya, ada dua gelagat Edi Darmawan, yang besar kemungkinan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pertama, mengaku memiliki botol tempat menyimpan racun sianida. Sejak awal kasus kopi sianida bergulir, Edi Darmawan pernah melakukan tindakan yang menghebohkan publik, yaitu menunjukkan sebuah botol, yang menurutnya sebagai tempat Jessica menyimpan racun sianida. Padahal, sejak awal penyelidikan, penyidik tidak pernah menemukan botol tempat menyimpan sianida. Bahkan, penyidik hingga kini tidak pernah tahu dari mana sianida itu didapatkan. Apa yang dilakukan Edi, tentu saja sangat aneh, karena ia memiliki barang bukti kejahatan, tetapi tidak pernah dihadirkan pada waktu persidangan. Artinya, ia menyembunyikan barang bukti suatu tindak kejahatan. Kedua, mengaku memiliki rekaman CCTV tangan Jessica memasukkan racun ke gelas Mirna. Pengakuan Edi ini dilakukan pada suatu acara, yakni acara wawancara dengan Karni Ilyas. Ketika Edi menunjukkan video rekaman CCTV, yang mana ada tangan yang ia anggap, tangan Jessica yang sedang memasukkan sesuatu ke dalam gelas Mirna, pembawa acara Karni Ilyas kaget bukan kepalang. Publik juga tentu saja sangat kaget dengan video rekaman CCTV yang ditunjukkan Edi Darmawan tersebut. Bagaimana mungkin Edi memiliki sebuah video rekaman CCTV terkait suatu tindak kejahatan, yang notabene Edi bukanlah siapa-siapa. Barang-barang bukti sudah seharusnya hanya dimiliki oleh penyidik. Kedua tindakan Edi, yaitu memiliki botol sianida dan memiliki video rekaman CCTV rahasia, merupakan tindakan pelanggaran hukum yakni menyembunyikan barang bukti. Pasal 221, 1, kedua KUHP, menyatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain KUHP, juga diperkuat oleh pasal 32 ayat 1 UIT. Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik. Khusus untuk Edi Darmawan, pihak Jessica melalui ratusan pengacara, telah melaporkan Edi Darmawan, meski hingga kini belum ditindaklanjuti oleh polisi. Kedua, melaporkan Hakim Binsar Gultom, atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Sebagaimana diketahui, Aliansi Advokat, telah mendatangi Komisi Yudisial atau KY, selaku institusi etik para hakim, untuk melaporkan Hakim Binsar Gultom, yang mengadili kasus Jessica. Hakim yang satu ini, dilaporkan karena dinilai, melanggar kode etik hakim. Dugaan pelanggaran kode etik, Hakim Binsar Gultom, adalah ketika memberikan pendapat tentang kasus Jessica, pada acara Rosi, Kompas TV. Mari kita lihat kode etik, yang dinilai dilanggar, oleh Hakim Binsar Gultom. Kode etik para hakim, tertuang dalam, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial, tahun 2009, tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam bagian, berperilaku arif dan bijaksana, terutama dalam pemberian pendapat, atau keterangan kepada publik, diterangkan bahwa, hakim, tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka, atas suatu perkara, atau putusan pengadilan, baik yang belum, maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam kondisi apapun. Peluang Hakim Binsar Gultom, mendapatkan sanksi dari KY, terbilang cukup terbuka lebar, karena pendapat dan komentar, yang diberikannya pada acara Rosi, adalah kelakuan yang dilarang, di dalam kode etik para hakim. Ketiga, melaporkan Profesor Edi Hiaryej,
Saksi ahli JPO, atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Sebagaimana diketahui bersama, Profesor Edi adalah salah satu profesor muda yang memiliki intelektual mapan. Ia harus diakui sebagai salah satu dari sedikit orang yang memiliki kemampuan intelek mumpuni. Tidak heran, selama karirnya sebagai akademisi, ia telah 800-an kali menjadi saksi ahli. Profesor Edi juga kental dikenal publik sebagai saksi ahli kasus kopi sianida yang paling getol menyuarakan bahwa Jessica Wongsolah pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Adapun dua pernyataan Profesor Edi yang diduga kuat sebagai bentuk fitnah dan penghinaan. Pertama, mengatakan Jessica telah pergi ke Cafe Olivier 3 hari sebelum kejadian kematian Mirna. Pernyataan Profesor Edi yang satu ini sangat berbahaya. Bayangkan ketika dia memberikan kesaksian sesat ini di pengadilan dan majelis hakim mempercayainya. Bukankah ini sangat fatal? Kalau Profesor Edi memberikan keterangan ini di pengadilan, maka sudah tentu ia telah memberikan kesaksian palsu. Menurut pasal 174 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap kesaksian palsu diancam dengan penjara 7 tahun. Pernyataan Profesor Edi yang menyesatkan, yakni tentang Jessica sudah datang ke Cafe Olivier 3 hari sebelum peristiwa kematian Mirna. Pada akhirnya diakui Profesor Edi sebagai kekeliruan. Kedua, mengatakan kalau bukan Jessica yang membunuh Mirna, apakah hantu? Pernyataan Profesor Edi yang satu ini sangat-sangat fatal dan berbahaya. Bagaimana mungkin seorang saksi ahli menghakimi seseorang dengan begitu buta? Padahal, proses persidangan Jessica yang amat rumit dan menyita waktu, tidak pernah mampu membuktikan bahwa Jessica memang benar-benar orang yang telah meracuni sahabatnya Mirna. Pernyataan Profesor Edi yang berdasarkan gerak-gerik Jessica di lokasi ini terlalu bersifat menghakimi. Padahal, Profesor Edi tidak memiliki hak untuk memberi penghakiman seperti itu. Lagi pula, Profesor Edi seharusnya hanya berfokus pada urusan hukum pidana, sesuai keahliannya, bukan menjadi ahli di segala bidang. Kedua pernyataan di atas dapat diduga kuat sebagai bentuk tindakan melanggar hukum yakni fitnah dan penghinaan. Profesor Edi dapat dikategorikan melanggar pasal 310 ayat 1 dan 311 KUHP. Pasal 310 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 311 KUHP tentang fitnah menyatakan, tindakan menyebarkan kabar bohong, atau tuduhan tidak benar, terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya. Keempat, melaporkan Krisnamurti, Ketua Penyidik, atas dugaan merekayasa kasus. Adapun dua pernyataan Krisnamurti yang dapat dijadikan sebagai bukti pelanggaran. Pertama, terkait alat bukti penetapan tersangka. Pernyataan aneh ini dikatakan Krisnamurti kepada awak media ketika ia melakukan jumpa pers. Pada waktu salah seorang awak media bertanya terkait syarat dua alat bukti dalam penetapan Jessica sebagai tersangka, Krisnamurti mengatakan bahwa syarat dua alat bukti sifatnya normatif. Satu bukti saja sudah cukup. Alat bukti Pak, kemungkinan apa ya Pak? Yang disampaikan Kapolda itu normatif teorinya bahwa dalam melakukan penangkapan minimal satu alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Ya itu yang dimaksud Bapak Kapolda, normanya begitu, aturannya begitu. Padahal, menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika memenuhi syarat alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Kemudian disempurnakan oleh MK, melalui putusan MK nomor 21 tahun 2014, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, kalau sudah memenuhi minimal dua alat bukti. Pernyataan polisi yang berpengalaman, juga berpangkat kombes seperti ini, tentu sangat aneh bin ajaib. Bagaimana mungkin mentersangkakan seseorang, dengan cara melanggar hukum? Kedua, terkait tidak dilakukan otopsi dan menolak otopsi ulang. Sebagaimana diketahui, Krisnamurti adalah pemimpin utama dalam penyidikan kasus kopi sianida. Polisi yang kini menyabet bintang 2 ini, tidak lain orang yang menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Setelah saya mencermati berbagai jumpa pers dari Krisnamurti, dapat secara terang diketahui bahwa ternyata Krisna menolak
ketika diminta otopsi ulang oleh pihak Jessica. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang di RCM. Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa takut? Hal ini memang terkesan aneh, tapi ini kenyataan. Padahal, kalau kita bicara perkara pidana pembunuhan, prinsip dasarnya adalah no autopsy, no case. Artinya, tidak ada otopsi, maka tidak ada kasus. Kedua hal yang dilakukan oleh Krishnamurti dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum, yakni obstruction of justice, sebagai tertuang dalam pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi, atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana, atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus, atau untuk sementara waktu, diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Jangan lupa dukung channel ini.